محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفقهاء والسادة الصوفياء والمحققين وجميع الأولياء وصل إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام ابن سلام رحمه الله ثم إلى جميع مشايخنا شيء لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa dzakarun kufina fi iradi lafaifin salasatin bayadi. Wa dzakarun utawi mayit lanang. Wa dzakarun utawi mayit lanang kufina iku den kafani sapa zakar. Kufina iku den kafani sapa zakar fi iradi ing dalem fi iradi lafaifin ing dalem ombone pira-pira lapis. Ing dalem ombone pira-pira lapis. Salah satin kang telu. Fi iradi lafaifin dalam ombone pira-pira lapis salasatin kang telu bayadi kang putih laha lifafatani wal izaru sumal qamisul bidu wal khimaru laha iku kadwe mayit wadon laha iku kadwe mayit wadon lifafatani utawi rong lapis utawi rong lapis wal izaru lan sarung summal qamisu mongko kari-kari gamis au kelambi kurung Sumal gomisu maka kari-kari kelambi kurung wa albidu kang putih wal khimaru lan kerutung Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan tentang bab jenazah. Ini sudah melanjutkan tentang mengkafani. Kalau mayitnya itu laki-laki dengan mayit perempuan itu beda. Kalau laki-laki ini dikafani kufina fi iradi lafaif salasah. Dikafani dengan kain lebar sebanyak 3 lapis. Bayadi yang warna putih. Jadi kalau laki-laki 3 lapis kain yang warna putih. Siapa yang mengkafani?
kafanahu man talzamu nafaqatu. Yang mengkafani adalah orang yang wajib menafkahi. Artinya apa? Biaya beli kain kafannya dari mana? Maka yang membeli atau yang mengkafani di sini adalah orang yang wajib menafkahi. Ibarat suami istri, kalau yang meninggal perempuan maka suaminya. Ibarat anak dan orang tua maka anaknya atau orang tuanya dan lainnya. Pokoknya man talzamu nafaqatu, baik min qaribin, kerabat, au saidin atau saidnya kalau memang berupa budak, au zaujin atau suaminya kalau yang meninggal istri. Dan seorang mayit itu dikafani dengan pakaian yang halal dipakai ketika masa hidup. Artinya tidak boleh dikafani suatu yang haram. Contoh, mayitnya laki-laki dikafani pakai sutra, tidak boleh. Kenapa? Karena masa hidupnya laki-laki itu haram pakai sutra. Maka ketika wafat sama juga tetap dihukumi haram. Kalau mayitnya perempuan ya boleh dikasih mungkin dari ayahnya ya, kain kafannya dari sutra, ya boleh kalau perempuan. Karena semasa hidupnya halal, maka ketika wafat juga halal. Kalau semasa hidupnya haram, maka ketika wafat pun hukumnya haram. Sama juga kayak orang yang ihram, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka di sini tidak boleh ditutupi kepalanya. Karena orang yang ihram itu laki-laki haram menutup kepala. Kalau perempuan haram menutup wajah. Maka ketika meninggal maka juga tidak boleh ditutupi wajahnya. Tidak boleh dipakaikan parfum kalau meninggalnya dalam keadaan ihram. Jadi orang mati itu juga disamakan dengan orang hidup. Apa yang waktu masa hidupnya haram, maka ketika meninggal juga haram. Fi iradil fa'ir, artinya dikafani dengan 3 lapis yang lebar. Maksudnya lebar ini apa? Sekiranya panjang dan lebarnya ini menutupi seluruh bagian tubuh si mayit. Jadi kalau mayitnya besar ya kainnya besar. Kalau mayitnya kecil ya boleh kecil. Artinya lebar di sini tergantung dari mayitnya. Jadi sekiranya lebar dan panjangnya dapat menutupi seluruh anggota badan dari si mayit. Salah satu ini kan lafaifin salah satu pakai kain yang lebar 3 lapis. Kok 3 di sini? Hadza al-akmal. Maksudnya 3 ini yang sempurna. Kalau misalnya tidak punya 3 gimana? Maka fa'aqalu kafan saubun wahid yaumul badan. Maka minimal cukup 1 kafan pakai baju yang 1 tapi sekiranya dapat menutupi seluruh tubuh mayit. Cukup sudah. Jadi yang minimal itu yang penting seluruh badannya mayit bisa tertutupi, itu minimal. Kalau yang akmal yang paling sempurna adalah 3 lapis. Dan 3 lapis ini dihukumi sunnah haitsu kafanahu man talzamu nafaqatuhu. Dihukumi sunnah kalau yang mengkafani itu adalah orang yang wajib menafkahi. Jadi kalau yang mengkafani itu suaminya atau ayahnya, ini sunat 3. Artinya biaya kafannya itu diambilkan dari orang yang wajib menafkahi. Maka di sini sunnah 3 hukumnya. Tapi kalau yang mengkafani ini atau biaya mengkafaninya diambil dari tirkah, dari hartanya mayit sendiri, artinya tidak merepotkan orang lain. Dia mayit kan punya harta, diambilkan dari tirkahnya. Dan si mayit tidak mempunyai hutang, waladainan mustahroq, tidak ada hutang yang menghabiskan. Artinya, misal mayitnya itu tirkahnya, harta peninggalannya sebesar 10 juta, tapi hutangnya 11 juta misalnya. Maka di sini tirkahnya sudah habis dengan hutangnya. Kalau sekiranya sudah habis, misal hutangnya cuma 1 juta ya, tirkahnya 10 juta, dan kain kafannya diambilkan dari tirkahnya sendiri, atau dari uangnya mayit sendiri tanpa minta kepada orang lain, maka di sini wajib 3 lapis.
Makanya kalau tanya mayit itu dikafani dengan 3 lapis hukumnya apa? Tafsil. Bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib? Kalau mengkafaninya diambil dari harta mayit sendiri, dari tirkahnya sendiri, dan mayit tidak mempunyai hutang yang menghabiskan tirkahnya. Bisa dihukumi sunnah. Kapan? Apabila kafannya bukan dari harta tirkah, tapi dari orang yang menafakuinya, orang yang wajib menafakuinya. Jadi kesimpulannya hukum mengkafani mayit dengan 3 lapis itu hukumnya tafsil, bisa wajib, bisa sunnah. Wa yajuzu rabi' wa khamis, juga boleh mayit itu dikafani sampai 4 atau 5 lapis. Ditambah lagi ya, tadi kan 3 sunnah. Kalau yang 4 gimana? Hukumnya jaiz. Artinya bukan sunnah. Boleh. 4 boleh, 5 boleh. Bila karoha, tanpa makruh, boleh dan tidak makruh. Dikasih sampai 5. Kalau mayatnya laki-laki. Jadi kesimpulannya kalau mayatnya laki-laki ini sunnah 3 dengan catatan pakai hartanya orang yang menafkahi. Kalau memang pakai hartanya mayat sendiri maka hukumnya wajib 3. Dan juga boleh 4, boleh 5 tanpa makruh. Kalau mayatnya perempuan gimana? Nah ini. La halifa fatani. Kalau mayatnya perempuan maka dikasih 2 lapis. 2 lapis kain kafan ya. Kain wal izar ditambah sarung. Tsummal qamisu, kemudian ditambah baju gamis, baju kurung. Albidu yang warna putih. Albid ini sifat dari semua tadi. Jadi lifafatani 2 lapis yang warna putih, izar sarung yang warna putih, sumal gamis kemudian gamis yang warna putih. Jadi keempatnya ini warna putih. Terus ditambah juga wal khimaru dan kerudung. Jadi kalau perempuan ada 5, 2 lapis warna putih, sarung warna putih, gamis warna putih, tambah juga kerudung. Ya, ada 5. Apa ini? 2 lapis. Terus sarung, gamis dan kerudung ada 5. Kalau laki-laki kan 3. Kenapa kok perempuan kok lebih banyak? Karena untuk lebih menutupi pada auratnya. Beda dengan laki-laki, makanya perempuan harus lebih tertutup. Makanya di sini laki-laki 3 lapis, kalau perempuan dikafani dengan 5 lapis. Dan 2 lapis ini harus mampu menutupi seluruh badan. Caranya ya misal disambung ya, pokoknya yang penting kalau 1 lapis kurang ya, yang kedua harus menutupi sisanya. Tidak boleh 2 lapis tapi masih terbuka. Kalau 2 lapis ya umumnya ya sudah tertutupi, yang 1 aja kadang sudah cukup ya. Tapi di sini saking ihtiyatnya jadi 2 lapis. Ditambah izar sarung. Sarung ini asatil aurah. Sarung yang sekiranya bisa menutupi aurat ila asfal ka'bain, sampai bawah mata kaki. Jadi sampai kakinya pun harus ditutupi kalau perempuan. Tutup semua. Tsummal qamisu, kemudian gamis. Gamis ini sunnah bisa hasil kesunatannya dengan gamisnya mayit al-ma'ruf, yang sudah diketahui itu. Albid yang warna putih, wal khimar di kerudung. Apa yang dimaksud dengan khimar? Adalah ma yuwatta bi ra's. Khimar atau kerudungnya adalah sesuatu yang dapat menutupi kepala. Yang sudah biasa kita ketahui sudah. Di mayit itu juga dikerudungi, juga disarungi, juga pakai gamis, baru pakai 2 lapis. Nah, gitu. Nah, lebih menutupi. Nanti kalau laki-laki 3, boleh 4, boleh 5. Kalau perempuan berapa? 5. Oh, apakah boleh ditambah? 6, 7. Wa tukrahu az-ziyadah 'alal khamsah. Kalau 5 makruh hukumnya. Baik bagi perempuan atau laki-laki. Jadi kalau laki-laki 3 itu sunnah atau bahkan bisa wajib ya. Kalau 4, 5 itu boleh.
Kalau perempuan 5 sudah. Ditambah 6 7 enggak boleh, makruh. Jadi 5 ini sudah batasan maksimal, baik laki-laki atau perempuan. Cuma kalau laki-laki 3 sunnah, 5 boleh. Kalau perempuan sudah 5 itu sudah. Ditambah enggak boleh. Wa tahrumul mughala fihi. Dalam mengkafan itu haram untuk Untuk bermewah-mewahan. In kana fil rasa mahjur aw ghaib. Apabila ahli warisnya ada yang mahjur alaih atau ada yang enggak ada. Artinya gini, untuk kafannya itu standar kafan biasa, jangan berlebih-lebihan. Kafannya cari yang mahal, kafannya dari misal dari kain sutra seharga 50 juta. Kain kafan seharga 50 juta. Ini haram apabila ada di antara ahli warisnya masih mahjur. Artinya apa? Ahli warisnya misal ada yang masih sobi, anak-anak. Kalau misal sudah dewasa semua, asalkan ahli warisnya mengizini, tidak masalah. Nah, kalau misal ada ahli waris yang masih mahjur, artinya ada ahli waris yang masih bayi atau masih sobi, umur 7 tahun, 9 tahun, maka tidak boleh bermewah-mewahan. Kenapa? Karena sekalipun izin ke sobi, izinnya sobi itu enggak dianggap. Izin itu harus nunggu balik. Kalau masih sobi tidak bisa, makanya tidak boleh bermewah-mewahan. Ya secukupnya gitu. Sudah orang mati, ngapain di mewah-mewahan? Wal fardu lis sholati kabbir nawiya tsumma qra'il hamdu wa kabbir tsaniya. Wal fardu utawi kang fardu lis sholati kana salat. Wal fardu utawi kang den wajibaken maksudnya. Lis sholati kana salat. Kabbir iku maca takbir sira. Kabbir iku maca takbir sira nawiyan hale wong kang niat. Sumakro moko kari-kari maca sira alhamda ing surat Fatihah. Sumakro moko kari-kari maca sira alhamda ing Fatihah. Wa kabbir lan takbir sira sanian ing dalam kaping pindho. Wa ba'dahu dalam sause kabbir sanian. Wa ba'dahu lan dalam sause kabbir sanian sholli maca sholawat sira. Sholli maca sholawat sira alal mukaffi ing atase nabi kang den enut. Sholli sholawat sira alal nabi ing atase Kanjeng Nabi al mukaffi kang den enuti. Al mukaffi termasuk salah satu dari namanya Rasulullah. Ini namanya Nabi itu banyak. Di antaranya ada al mukaffi, al mustafa dan lainnya. Wa tsalitsan lan ing dalam kaping 3 tad'u donga sira. Tad'u donga sira liman maring wong tufiya kang wafat sapa man. Tad'u donga sira liman maring wong tufiya kang wafat sapa man. Mimbadihi takbir wassalamu wa qadirun yalzamuhul qiyamu. Mimbadiku saking sause doa. Iku ndam sause doa. At-takbiru utawi takbir. Wassalamu lan salam. At-takbiru utawi takbir wassalam lan ulu salam. Wa qadirun utai wong kang kuwasa ngadeg. Utai wong kang mampu ngadeg. Yalzamu iku wajib hu ing qadir al-qiyamu apa ngadeg. Wa qadir utai wong kang mampu ngadeg yalzamu iku wajib hu ing qadir al-qiyamu apa ngadeg. Sekarang fardunya sholat. Fardunya sholat di sini yang pertama adalah kabbir, bertakbir. Ini takbiratul ihram. Allahu akbar, takbir yang pertama. Nawiyan dalam keadaan niat. Jadi ketika takbir sudah niat usolli salat al-janazah. Yang wajib dalam niat di sini adalah wajib qarnun niat.
membersamakan niat dengan takbir ya, sama kayak sholat yang lain. Jadi ketika takbir Allahu Akbar ini di hatinya sudah niat sholat jenazah. Dan wajib ta'arud lil fardhiyah, wajib menyebutkan fardunya. Usolli fardhu janazah, harus ada fardunya, harus. Atau usolli syuhatal janazati fardhon, ini wajib. Kalau menyebutkan bilangan takbirnya ini sunnah. Jadi usolli fardhu, usollinya wajib, fardhunya wajib. Syuhatal janazah arba'at takbiratin, ini sunnah, tidak harus disebutkan. Lillahi ta'ala, ini sunnah juga. Misal usolli fardhu janazah Allah Akbar, sah, cukup. Sama kayak saat usolli fardhu zuhri, cukup. Tidak usah arba' raka'atin, tidak usah tanya. Mustaqbilal kiblah itu sunnah, arba' raka'atin mustaqbilal kiblati sunnah. Ada'at sunnah juga, lillahi ta'ala sunnah juga. Yang wajib adalah fardiyahnya wajib, menyebutkan fardunya wajib, dan juga membersamakan niat dengan takbirnya juga wajib. Sumakro alhamdu. Kemudian rukun yang kedua adalah membaca Fatihah. Teman takbir Allahu Akbar, satu takbir pertama. Nah, setakbir ini baca Fatihah. Dimulai sunnah dari ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Apakah sunnah membaca iftitah? Tidak disunatkan. Tak usah kabira walhamdulillah. Kenapa? Karena sholat jenazah ini sholatnya cepat, tidak lama-lama. Jadi tak usah iftitah, cukup ta'awud saja, ta'awud bismillah Fatihah. Wa kabbir tsaniyan, kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Wa ba'da sholli al-mukaffi. Setelah takbir yang kedua baca shalawat. Di takbir utama Allahu Akbar satu ya, baru baca Fatihah. Setelah Fatihah takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Setelah takbir baca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, itu sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu takbir shalawat. Wa tsalitsan tad'u liman tuwfiya. Dan takbir yang ketiga setelah shalawat Allahu Akbar, takbir lagi yang ketiga baca doa tad'u liman tuwfiya, mendoakan kepada orang yang sudah wafat. Ini wajib, rukun ini. Yang tujuannya mensolati adalah mendoakan mayit, tapi mayitnya nggak doakan, ya kan? Gimana? Makanya wajib mendoakan. Doanya gimana? Doa yang Fayajibu doa lahu bi khususihi, harus doa yang khusus kepada mayit. Bima yaqal ismu doa, dengan sesuatu yang sudah yang penting disebut doa. Nanti Allahumma ighfir lahu, punya ke mayit, warhamhu wa'fi wa'fu anhu, cukup sudah. Tidak boleh doa yang umum, misal Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ini tidak cukup. Kenapa? Karena tidak mendoakan khusus kepada mayit, mendoakan seluruh orang mukmin. Di sini dianggap tidak cukup. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa insya minal mayyit, sekalipun doa tadi sudah mencakup pada mayit. Kan dengan mukminin wal mukminat sudah masuk mayit, tapi harus khusus kepada mayit. Jadi Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tinggal merubah hu dan ha-nya saja ya. Kadang orang itu kalau enggak tahu, enggak pernah mondok ya, atau pernah mondok tapi kadang enggak ngerti nahwu dan ilmu alat, ketika baca majmu' kan ada ya, keliru kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan ada hanya itu kan ada hanya suruh dirubah, bukan dibaca semua. Kalau nggak tahu dibaca semua nanti warhamhu, ada huda ada hal itu diganti, tinggal diganti. Kalau memang perempuan Allahumma ighfir laha warhamha, gitu. Bukan dibaca semua huha. Akhirnya yang amin tidak jadi amin, ketawa semua. Itulah pentingnya ilmu. Mumpung di pondok belajar yang banyak ya. Kemudian mimbadi at-takbir wassalam. Setelah doa baru takbir. Takbir yang keempat. Jadi takbirnya 4 kali ya. Allahu Akbar, baca apa? Fatihah. Allahu Akbar yang kedua baca
Sholawat. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, baca doa kepada mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baru takbir lagi Allahu Akbar. Takbir yang keempat baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini takbirnya ada 4 di sini. Jadi rukunnya ada 7. Takbir 4 ditambah Fatihah, sholawat dan doa. Ingat ya, jadi rukunnya takbir pertama rukun 1, kemudian baca Fatihah, rukun yang kedua. Rukun yang ketiga takbir yang kedua. Rukun yang keempat sholawat. Rukun yang kelima takbir yang ketiga. Rukun yang 6 doa. Rukun yang ketujuh takbir dan salam. Terus biasanya kita kan kalau takbir yang keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu ya, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Di takbir yang keempat doanya itu tidak wajib. Takbir yang ketiga yang wajib doanya. Allahu fillahu yang di takbir yang ketiga itu wajib doa. Di keempat sekalipun Allahu Akbar takbir diam saja, salam itu sudah sah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana walau, itu hukumnya sunnah. Ada yang dibaca, ada yang enggak. Tapi yang takbir yang ketiga baca doa itu hukumnya wajib. Wa qadirun min ba'di at-takbir, setelah doa baca takbir yang keempat. Wassalamu dan salam. Kalau takbirnya kurang gimana? Wa naqsu an arba'i takbir ghairu jaiz. Kurang dari 4 takbir ini tidak boleh. Misal kita nututi sholat ya, sudah takbir imamnya. Akhirnya kita nututi 3. Maka kita harus nambah takbirnya lagi. Jadi misal kita nututi takbir yang kedua udah. Imam sholat Allahu Akbar, kita masih jalan. Allahu Akbar 2. Kita harus Allahu Akbar ketiga kita nututi. Dapat 1 kita. Imam takbir yang keempat Allahu Akbar kita dapat 2. Kemudian imam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan ikut salam, nambah takbir lagi Allahu Akbar ketiga, Allahu Akbar ke-4. Jadi harus minimal 4 takbir. Sama kayak kita sholat ya. Jadi takbirnya jangan kita ambil tengah-tengah. Artinya harus nunggu selesai imam. Jangan ada yang nggak ngerti. Karena ketinggalan 2 ya Allahu Akbar, di sela-sela imam masih baca kita Allahu Akbar takbir dulu. Biar ketika salam berbarengan, enggak boleh. Ini harus salamnya takbirnya setelah salamnya imam. Sama kayak kita sholat kan kita ketinggalan masbuk. Ketinggalan 1 rakaat, maka nambah 1-nya ketika imam sudah salam, kita berdiri lagi nambah. Bukan ngambil tengah-tengah, imamnya berdiri, kita ngebut tengah-tengah. Rukuk, sujud baru berdiri lagi. Akhirnya ketika imam salam bersamaan, tidak boleh. Jadi nambah rakaatnya setelah salam. Sama jenazah juga gitu, nambah takbirnya setelah salam. Tidak boleh kurang dari 4 takbir. Kalau lebih gimana? 5 takbir, 6 misal. Wa tajuzu azyada 'alaiha. Boleh lebih dari 4. Tapi wala yajibu al-ma'mum mutaba'atul imam fi ziyadah. Kalau imamnya nambah takbir lagi, entah lupa atau sengaja 5, 6 misal, maka makmum ini tidak wajib ikut imam. Jadi yang wajib diikuti hanya 4 takbir. Kalau lebih di sini lebih dari 4 takbir hukumnya boleh, tapi tidak wajib diikuti oleh makmum. Dan terkadang mencukupkan 4 takbir itu hukumnya wajib. Kapan? Inda khaufi taghayyi mayyit. Kalau khawatir kelamaan mayitnya sudah berubah, baunya berubah atau yang lainnya misal. Karena kelamaan dari kubur misal. Meninggalnya kemarin dikuburnya dapat 2 hari misal. 2 hari baru disolati. Nah, kalau kelamaan sholatnya khawatir mayitnya nanti bau atau berubah, maka wajib hanya 4 takbir, tidak boleh ditambah takbirnya. Wa qadirun yalzamuhul qiyam. Salat jenazah ini hukumnya wajib berdiri bagi yang mampu. Jika selagi mampu berdiri maka harus berdiri. Kalau nggak mampu berdiri gimana? Bisa duduk, sholat sambil duduk. Kalau duduk nggak mampu bisa tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring bisa tidur
terlentang. Sama kayak urutan dalam sholat. Sholat mayitnya tidur, yang sholat juga tidur juga, misalnya saingan sama mayitnya tidur. Tapi tidak apa-apa kalau emang nggak mampu. Ya. Di Islam itu gampang, tidak ada dipersulit. Jadi kalau kewajiban dalam Islam itu faktu minhu mas atau maka lakukanlah semampunya. Artinya itu pelajaran buat kita, jangan gampang-gampang meninggalkan sholat. Ya. Sakit sedikit tidak sholat. Orang yang nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk sampai tidur terlentang sampai ada isyarah kan? Kalau nggak bisa terlentang maka isyarah kan itu. Pakai kelopak mata, ini kan dari wajibnya sholat. Jadi hukum sholat itu masih berlaku sampai dia meninggal. Sesakit apapun masih wajib. Kapan orang bisa boleh meninggalkan sholat? Kalau akalnya sudah tidak ada. Kalau masih selagi sampai tidak gila, ya wajib sholat. Sesakit apapun, semampunya. Kalau pengen tidak sholat ya gila aja. Jadi orang gila baru nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi orang gila. Jadi kalau sampean ada temannya nggak sholat, udah panggil aja orang gila itu. Nah, berarti kalau ada orang nggak sholat, maka dia itu orang gila. Karena selagi dia nggak gila, wajib sholat. Wadafnuhu wallahu alam. Semoga bermanfaat ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad